Halo, shalom adik-adik. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Kakak berharap adik-adik di rumah tetap semangat, tetap memuji Tuhan ya adik-adik. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan dan tutup mata, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau pertemukan kami dengan adik-adik di rumah. Kami mau beribadah Tuhan, walaupun secara online. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menyapa adik-adik, Tuhan menguatkan adik-adik di rumah. Ya Tuhan, biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan pimpin kebaktian sekolah minggu dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan pujikan sebuah pujian dalam Yesus kita bersaudara. Semua boleh berdiri adik-adik ya. Kita semangat memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Katakan ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Puji Tuhan. Kakak Monica ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Amin. Kita berharap ada di rumah tetap semangat, ada sukacita di dalam Tuhan. Kita akan pujikan kasih Yesus indah, oh indah. Yuk sambil bertepuk tangan, yang bisa gerakan kita gerakan ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah.
lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Puji Tuhan, Tuhan kita itu sangatlah luar biasa. Dia melebihi dari segalanya. Adik-adik, kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik boleh berdiri, boleh duduk. Kita akan memuji Tuhan sambil tundukkan kepala. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus,
Mari adik-adik sama-sama kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu kepada kami buat hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkati kakak kami yang menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan oleh kakak kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada rahasia firman Tuhan. Urapi setiap mulut lidah hamba Tuhan, yang sebentar akan menyampaikan isi firman-Mu kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Debbie. Hari ini kita mau bahas firman Tuhan di kitab Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 26. Sekali lagi Kak Debbie ulang, kitab Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 26. Kita baca sama-sama ya. Semua buka kitab. Ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini yang ngomong Tuhan Yesus ya. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat yang ke-18, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Ayat 20, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat 22, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Ayat 25, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Ayat 26, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Amin. Ini adalah kutipan firman Tuhan yang seringkali kamu baca. Biasanya kalau mau Paskah, pasti seringkali dibahas ayat ini. Ya, yang kalian pelajari mungkin ini adalah peristiwa sebelum Yesus diserahkan ke tangan para imam-imam tua, ke tangan para yang bakalan mau nyiksa dia. Ketika Yesus sebelum dijual oleh Yudas, sudah ada rencana dijual tapi belum diserahkan. Jadi ini adalah prosesnya. Yang mau Kak Debbie bahas hari ini bukanlah proses sebelum Yesus disalib, proses sebelum Yesus diserahkan, tapi yang Kak Debbie mau bahas adalah satu kutipan ayat yang mungkin sering kita baca tapi kita nggak terlalu nyimak, yaitu di ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, seorang nonim,
kita nggak tahu yang dimaksud ini siapa, karena nggak disebutkan namanya di sini. Yaitu murid yang dikasihinya. Yesus pasti mengasihi murid-muridnya. Bahkan kalian tahu toh, Yudas itu muridnya Yesus. Bahkan Yesus juga mengasihi dia. Betul kan? Yesus nggak langsung bilang, Yudas, kenapa kamu jual aku? Yesus tahu loh Yudas punya rencana mau menjual Yesus. Tapi Yesus nggak seperti itu. Karena Yesus mengasihi murid-muridnya, sekalipun muridnya itu berkhianat seperti Yudas. Jadi seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Satu ayat ini yang mengulik ya, yang benar-benar harus di stabilo, sampai KDB stabilo ini ayatnya loh. Kenapa? Karena ada kata-kata bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Oke, kita bahas satu ayat ini aja. Bersandar kepada Yesus. Bersandar itu apa sih? Kamu pernah kan bersandar? Bahasa Jawanya senden. Nah, biasa kalau duduk gini ya, duduk kalau kita bestonan, kita berusaha duduk bawah. Nah, kalau suami gue suka duduk bawah. Kadang tuh kalau ada temennya yang badannya agak besar, suka sendepel. Atau kalau kita lagi jejer sama mama papa, suka nempel ke mama, nempel ke papa. Jadi apa bersandar itu? Nempel, melekat. Melekat itu ya apa sih? Kayak gambar dikasih lem ini loh, melekat. Ini loh, melekat. Kita suka ini kan bersandar ke mama, ke papa. Kenapa? Kenapa kita selalu bersandar ke orang-orang yang jauh lebih besar daripada kita? Kenapa? Karena kamu percaya bahwa orang yang kamu tempeli, bahwa orang yang kamu sandari ini kuat nopang kamu. Lah masa kalau kayak anaknya Kak Dewi, kalau duduk sama Kak Dewi pasti dia sendepel. Kenapa? Karena saya lebih besar daripada dia. Saya pasti kuat menerima beban berat badannya. Nah kalau Kak Dewi nempel ke anaknya Kak Dewi jelas gak mungkin. Anaknya Saipet, Kak Dewi segini ya anaknya boleh. Nah kenapa sekarang kita harus bersandar kepada Yesus seperti muridnya ini loh? Karena hanya Yesus yang jauh lebih besar daripada segala persoalan hidup kita. Yesus adalah Allah yang jauh lebih besar daripada beban-beban kita. Benar nggak? Pergumulan kamu, masalahmu, sakitmu kamu bilang itu besar. Tapi ingatlah, sebesar apapun bebanmu, Allah kita jauh lebih besar kuasanya. Makanya kita harus nempel, bersandar, melekat sama Tuhan Yesus. Beberapa hari ini KDB selalu bukan selalu sih. Kita kan sering chatting ya, guru-guru sekolah minggu. KDB sering ngomong-ngomong sama Kak Lucy. Kita lagi cerita-cerita ya. Kita cuma bisa saling menguatkan. Setiap orang pasti punya masalah sendiri-sendiri. Kak Devi punya masalah sendiri, Kak Lucy punya masalah sendiri, guru-guru yang lain punya masalah sendiri-sendiri. Bahkan kamu pun loh ini, anak sekolah yang masih sekolah pun juga pasti punya masalah sendiri-sendiri. Betul ya Dede ya? Tapi kita cuma bisa apa? Saling menguatkan di dalam doa. Kedua cuma bilang, sampai kapanpun, jangankan bilang, oh ini musimnya pandemi, jadi orang cari pekerjaan susah, orang cari uang susah. Kamu sekolah juga susah loh. Kenapa? Mamamu harus ngeluarin duit banyak buat beli kuota. Ya kalau mama mampu pasang wifi, kalau mama nggak mampu pasang wifi, mama harus ngeluarin uang buat beli kuota. Kamu sekolah 2 jam non-stop itu kuotanya berapa? Bayar uang sekolah, beli kuota, ya kan adik-adik. Belum lagi nanti mama pulang kerja kayak ada begini masih harus dampingnya anak bikin PR, ngulang apa yang diajarkan gurunya di online. Karena terus terang ya, kalau kayak anaknya Kak Devi ya, kan masih TK, mereka tuh nggak bisa maksimal untuk belajar secara online. Ya, gimana pun lebih enak belajar kalau langsung murid ketemu guru, bukan secara online. Itu betul Kak Devi ya. Jadi setiap orang tuh punya problem sendiri-sendiri. Tapi ingatlah, apapun keadaan kamu, sekalipun itu sebelum corona, sesudah saat corona, bahkan sampai nanti setelah corona berakhir, tetap prinsip hidup Kak Devi cuma satu, bersandar melekat pada Yesus. Kenapa? Kamu bersandar pada pasangan, pada suami, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada siapapun. Hei, jangan lupa manusia bisa mengecewakan. Tapi ketika kamu bersandar sama sumbernya, siapa sih Allah itu? Sumber segala sumber, sumber berkat, sumber kesehatan, sumber kesejahteraan, sumber perlindungan, sumber kasih. Pasti nggak akan ada kata kecewa.
Kalaupun kamu harus kecewa, kenapa? Mungkin bisa jadi, Tuhan aku doa kok belum dijawab, masalahku nggak bisa selesai. Kecewa. Ya kita secara manusia kecewa. Tapi percayalah, kalau Tuhan tidak menyelesaikan masalahmu saat ini, berarti Tuhan punya cara yang lain. Karena Tuhan itu punya sejuta cara untuk menyelesaikan setiap persoalan kita, adik-adik. Apalagi kalau kita ini berserah penuh, bersandar, melekat, nempel, pasrah, berharap penuh sama Tuhan. Tidak mungkin Tuhan gak turun tangan, ya. Ketika kamu mengangkat tangan, Tuhan tolong. Percayalah, Tuhan pasti turun tangan menolong setiap kita dimanapun kita berada. Jadi kalau Kak Devi pernah ditolong, jangan khawatir. Ada di rumah juga pasti ditolong Tuhan. Bukan akan loh, pasti ditolong Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan selalu mengasihi kita dari dulu sebelum ada corona, sekarang ada corona, bahkan sampai nanti corona sudah lewat. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Ya jadi ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kak Devi cuma mau ingat kalian, jangan bersandar sama manusia, sekalipun itu sama orang tua kalian. Karena bagaimanapun setiap orang itu terbatas. Kita selamanya bersandar sama orang tua juga nggak bisa. Kalau Tuhan mau panggil papa mama kita pulang ke surga, kita bagaimana? Kalau kita selalu bersandar pada mereka. Jadi belajar bersandar hanya pada Yesus. Karena percaya, kalau Yesus sudah kamu sandeni, melekat, nempel, pasrah, berharap penuh sama Tuhan, Tuhan pasti berikan kekuatan. Gak ada masalah, gak ada problem, gak ada beban yang gak bisa kamu hadapi. Karena kamu bukan berperang sendiri, tapi kamu perang, kamu bawa prajurit yang terhebat, yaitu Tuhan Yesus. Dia berjalan di depan kamu, meratakan segala gunung batu yang ada di depan kaki kamu. Jadi kamu pasti jadi pemenang. Oke? Semua lipat tangan tutup mata, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman pada hari. Tuhan, kami mau Tuhan belajar melekat, berserah dan bersandar penuh sama Tuhan. Karena kami nggak mau dikecewakan oleh manusia, tapi kami punya Allah yang jauh lebih besar daripada setiap masalah kami, daripada setiap beban hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami berharapnya hanya sama Tuhan, ujung-ujungnya pasti happy ending. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Ayo adik-adik, kita sudah banyak memuji Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya kita akan berdoa Bapa kami dan sekalian doa berkat. Yuk adik-adik, sikap doa yang baik, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan menyertai adik-adik mulai pagi ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.